Terima kasih dan tetap menyaksikan Net Bali. Perempuan sering dikaitkan dengan gaya berpakaian, tren busana hingga perhiasan. Seperti di Bali, kecintaan perempuan Bali akan perhiasan dimanfaatkan sebagai peluang usaha, sekaligus wujud melestarikan budaya. Saat sembahyang ke pura, umat Hindu khususnya perempuan-perempuan di Pulau Dewata, Bali selalu mengenakan kebaya dan kain serta tatanan rambut yang anggun. Aneka sesajian mereka persembahkan dalam wadah bernama canang sari. Aksesoris seperti cincin, gelang, hingga kalung juga digunakan. Semua perhiasan cantik ini berbahan dasar perak berkualitas hingga perak berlapis emas. Lestarikan dan kenalkan jenis-jenis perhiasan khas Bali. Salah satu tokoh perhiasan Tulola Jewelry yang buka sejak 2010 lalu ini mengangkat budaya lokal dalam setiap desainnya. Misalnya anting ini, anting khas Bali bernama Subeng. Terinspirasi dari tempat sesajian Canang Sari. Anting ini diberi nama Subeng Canang Bali. Canang Sari terbuat dari untayan janur yang biasanya berisikan aneka bunga-bunga, sesajian berupa makanan ringan, serta wewangian. Fungsi canang sari ialah sebagai persembahan sebagai wujud rasa syukur terhadap Sang Hyang Widi. Kita kan sudah punya banyak banget warisan dari nenek moyang ya. Salah satunya tuh Subeng. Desain Subeng tuh menurut aku tuh itu jenius banget gitu. Walaupun dulunya kan kalau di Bali belakangnya itu dia dipakein buat dari kelapa ya. Jadi depan belakang gitu. Untuk belakangnya itu. Tapi lahirlah menjadi desain yang menurut aku gila ini keren banget. Tapi gimana caranya si Subeng itu bisa dipakai sama anak-anak Jakarta juga, pergi ke mall, pakai jeans, tapi juga tidak berasa mau pergi ke upacara keagamaan atau adat gitu. Akhirnya tuh ya lahirlah Subeng-Subeng Tulola yang memang kita modifikasikan kekinian gitu. Selain dari kebudayaan Bali, perhiasan-perhiasan cantik nan anggun ini juga ada yang terinspirasi dari sastra Indonesia. Salah satunya dari buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Ada salah satu karakter dalam novel tersebut yang memiliki karakter rapuh dan melankolis. Maka lahirlah perhiasan yang menyerupai ranting-ranting ini. Tulola Jewelry menyasar target dalam dan luar negeri dari kelas menengah yang mencintai seni budaya Indonesia. Para pecinta perhiasan mewah ini rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi mendapatkan kualitas yang diinginkan. Iya, karena dia spesial, bahannya beda sama yang lain. Habis itu seperti Mbak lihat sendiri, detailnya juga beda. Aku grow up di Bali, asli sini, jadi selama ini selalu melihat perak, silver. Apalagi aku tinggalnya di Sukawati, mereka celuk sebelahnya mereka bikin silver. Disinilah perhiasan mewah nan cantik dihasilkan. Bengkel yang terletak di kawasan Ketewel, Gianyar, Bali ini mempekerjakan 30 warga lokal. Semua proses pembuatan perhiasan andalkan keterampilan tangan perajinnya. Untuk membuat subeng misalnya, prosesnya panjang mulai dari mengukir, mematrinya, hingga proses menghaluskan. Proses yang tidak kalah penting ialah pewarnaan. Untuk hasilkan perhiasan berwarna perak digunakan titanium untuk warnanya. Sementara perhiasan berwarna kuning akan dilapisi emas 18 karat. Kini perhiasan-perhiasan yang syarat akan budaya Bali semakin mudah dimiliki dan tak hanya digunakan saat beribadah namun bisa digunakan sehari-hari. Kini pelanggan Tulola Jewelry tembus pasar internasional, bahkan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Duita Meriani, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.